Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari tugas besar gambar teknik FSL tahun pelajaran 2022-2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja keras kami mengenai pembuatan tugas besar gambar teknik fase 3, yaitu pembuatan rumah sederhana menggunakan SketchUp dan terdapat video tour di dalamnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Ramadan dengan NIM 166228184. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Akbar dengan NIM 166622014. Perkenalkan, nama saya Mahyun Rafif, NIM 166222029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Albar dengan NIM 166222254. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai timeline pengerjaan. Timeline pengerjaan di sini dilakukan dari tanggal 18 November hingga tanggal 16 Desember tahun 2022 dengan rincian yang pertama 18 November hingga 3 Desember 2022 yaitu finishing RAB, memilih model dan mencicil pekerjaan setup. Lalu timeline kedua yaitu rentang dari 3 Desember hingga 9 Desember. Di situ kami sedang terdapat UAS sehingga pengerjaan SketchUp ini mengenai pemberhentian sementara dan dilanjutkan kembali mulai dari tanggal 9 Desember hingga tanggal 16 Desember yang terdiri dari finishing SketchUp, lalu pembuatan video presentasi. Lalu terdapat pembagian tugas. Pembagian tugas yang pertama adalah yaitu kelompok kami Muhammad Didi Akbar. Yang pertama yaitu pembuatan lantai dasar, lalu pembuatan skrip video tour. Lalu yang kedua ada Mahyuyan Rafif dengan tugas pembuatan lantai dasar bagian belakang dan pengisi suara dari video tour. Lalu yang ketiga ada pembuatan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Didi Ramadan. Yaitu saya mendapat tugas untuk pembuatan lantai 2 dan penyusunan spesifikasi rumah. Lalu yang terakhir ada tugas dari Muhammad Faiz Albar yaitu finishing lantai 2 dan presentasi bagian RAB. Baik, selanjutnya adalah denah rumah. Di denah rumah kali ini, rumah yang diperintah adalah sebanyak 2 lantai dengan spesifikasi umum yaitu seperti carport berukuran 6 kali 6 meter, lalu terdapat taman, terdapat ruang tamu juga di sini, lalu ada ruang keluarga yang digabung dengan ruang makan, lalu terdapat tangga yang dekat dengan ruang keluarga, lalu ada ruang kerja, dapur lagi yang bersebelahan dengan taman, kemudian terdapat kamar mandi di dalamnya, lalu ada kamar tidur utama yang berada di lantai 1, lalu setelah itu yang berada di lantai 2 adalah seperti ruang bermain, ruang cuci jemur, ruang baca, kamar mandi lagi, lalu ada kamar tidur anak yang sebanyak 2 kamar, lalu terdapat ruang santai juga yang langsung tersambung dengan balkon, lalu terdapat balkon utama juga yang dekat dengan tangga, kemudian terdapat kamar kecil lagi yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi rumah yang udah kita buat di SketchUp. Pertama dari ukuran tanah dan bangunannya sendiri, kita tanahnya 150, jadi 10 kali 15 ini. Luas bangunan lantai satunya 98, di lantai 2-nya 85,2 meter, dan totalnya itu bangunan 1 sama 2, 183,2 meter. Kalau kelengkapan rumah dan ukurannya, kita ada satu kamar tidur utama, ini yang yang paling besarnya, ada di 15 meter kubik, 15 meter. Di kita juga ada 2 kamar tidur anak, luasnya 13,5 meter dan punya 3 kamar mandi di masing-masing 4 meter. Dan di lantai 1 sendiri juga ada ruang makan dan ruang keluarga yang luasnya 30 meter. Sementara ruang tamunya itu sekitar 16 meter, terasnya 6 meter, dan carportnya 36 meter. Ruang kerjanya eh, 4 meter, dan di lantai 1 juga kita dilengkapi taman depan belakang. Eh, sat- Luasnya tuh 5 meter, dapur 9 meter, dan balkon secara keseluruhan 15,8 meter. Di lantai 2 juga kita punya taman lantai 2 luasnya 6,6 meter. Di ruang lepas ada ruang lepas namanya ruang santai lah bisa dibilang 11,2 meter. Ruang bermainnya kita kasih 35 meter, ruang baca 4 meter, dan kasih space buat ruang cuci jemur itu sekitar 10 meter. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang RAB yang kami gunakan pada desain kami. Yang pertama ada RAB struktural, di mana kami membaginya menjadi 2 jenis kerja. Yang pertama ada pekerjaan dinding dan plesteran, di mana terdapat 3 bahan yaitu bata ringan, plesteran tembok biasa, serta acian tembok tebal dengan volume yang dibutuhkan sebagai berikut, serta total harga untuk pekerjaan dinding dan plesteran ini sebesar Rp75.939.100. Selanjutnya ada pekerjaan beton dan dak lantai, di mana kami membutuhkan 2 bahan, yaitu cor beton ready mix serta besi dak lantai dengan volume yang dibutuhkan sebagai berikut dengan jumlah harga untuk pekerjaan beton dan lantai sebesar Rp148.580.800 dan total untuk RAB struktural kami sebesar Rp224.519.900. Selanjutnya untuk RAB finishing kami membaginya menjadi 8 jenis pekerjaan.
di mana untuk yang pertama ada pekerjaan persiapan, yaitu pembersihan lahan dengan estimasi biaya sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya ada pekerjaan semen dan beton, di mana kami membutuhkan kolom beton dengan volume sebagai berikut, dengan estimasi biaya sebesar Rp34.297.890. Kemudian ada pekerjaan atap dan plafon, di mana kami membutuhkan 4 bahan, yaitu plafon gipsum, penggantung plafon, list gipsum, dan atap transparan dengan jumlah atau volume yang dibutuhkan sebagai berikut, dengan total harga untuk pekerjaan atap dan plafon sebesar Rp61.688.800. Selanjutnya ada pekerjaan kusen pintu dan jendela, di mana kami membutuhkan 8 bahan, di antara lain ada kusen aluminium 3 inch, pintu 90x120, pintu kamar mandi 700x200, kemudian ada pintu double ukuran 150x220, ada ventilasi ukuran 25x25, ada ventilasi ukuran 10x45, ada ventilasi ukuran 20x120, serta kaca polos ukuran 3 mm dengan volumenya sebagai berikut, dengan total biaya untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela adalah sebesar Rp61.083.000. Selanjutnya ada pekerjaan lantai dan keramik, di mana kami membutuhkan 4 jenis bahan, yaitu ada semen, pasir, dan nat untuk lantai. Kemudian ada keramik lantai ukuran 30x30. Kemudian ada keramik untuk lantai kamar mandi ukuran 20x20 cm. Kemudian ada keramik dinding kamar mandi ukuran 20 cm x 20 cm. Dengan rincian volumenya sebagai berikut, dengan total harga untuk pekerjaan lantai dan keramik sebesar Rp22.082.000. Selanjutnya, yang keenam ada pekerjaan instalasi listrik, air, MTK, serta perabotan, di mana ada 25 bahan serta 1 untuk pembuatan, di mana ada yang pertama dibutuhkan lampu TL 20 watt, ada lampu pijar 25 watt, kemudian lampu pijar 5 watt, lalu ada saklar ganda dan saklar tunggal, kemudian ada stop kontak, MCB box, kemudian ada pasangan kloset duduk serta bak air fiber. Selanjutnya ada keran air, ada juga floor drain, ada juga bak cuci piring, kemudian ada furniture untuk ruang tamu serta ruang santai. Selanjutnya ada furniture untuk ruang keluarga dan furniture untuk ruang makan. Lalu ada juga tempat tidur king size. Selanjutnya ada lemari backdrop TV untuk untuk ruang keluarga serta untuk kamar tidur utama. Kemudian ada lemari king size untuk kamar tidur utama, ada juga tempat tidur anak, lemari anak, kloset duduk, set ruang kerja, jemuran baju, kitchen set, mesin cuci, serta untuk pembuatan septic tank, di mana volume untuk bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, dengan estimasi harga untuk keseluruhan untuk pekerjaan instalasi listrik, air, MCK, dan perabotan sebesar Rp77.812.000. Maksud saya Rp77.612.284. Selanjutnya ada pekerjaan finishing dinding dan plafon, di mana kami membutuhkan 6 bahan, di antaranya ada cat dasar tembok, cat interior, cat eksterior, cat plafon, serta thinner, dengan volume yang dibutuhkan sebagai berikut, dengan total yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sebesar Rp4.394.930. Dan yang terakhir ada pekerjaan lain-lain, di mana hanya terdiri dari pembersihan kembali dengan estimasi biaya sebesar Rp1.500.000. Sehingga total dari keseluruhan untuk RAB finishing pada desain kami sebesar Rp264.158.904. Nah, untuk RAB struktural dan finishing tertera sebagai berikut. Tadi untuk RAB struktural jumlahnya Rp224.519.900 dengan PPN 10%, maka didapatkan jumlah sebesar Rp246.971.890. Kemudian untuk RAB finishing tadi didapatkan sebesar Rp264.158.904 dengan PPN sebanyak 10%, maka akan didapat jumlah totalnya sebesar Rp290.297.574.794. Sehingga total jumlah biaya keseluruhan untuk desain rumah kami yang tadi dari RAB struktural dan finishing sebesar Rp537.541.684. Dengan total luas bangunan untuk rumah, untuk lantai 1 sebesar 98 meter persegi dan lantai 2 sebesar 85,2 meter persegi, dan total keseluruhan luas bangunan adalah 183,2 meter persegi. Dengan harga konstruksi per meter persegi untuk totalnya, yaitu adalah harga total RAB struktural dibagikan dengan total luas rumah, sehingga didapat estimasinya sebesar Rp1.348.099. Selanjutnya saya akan menampilkan room tour dari desain rumah kelompok kami. Video room tour desain rumah kelompok 4. Pada pintu masuk utama di depan rumah, langsung mengarah ke ruang tamu dengan luas 4 x 4 meter persegi. Kemudian kita menuju bagian tengah rumah, yaitu ruang makan dan ruang keluarga dengan luas 5 x 6 meter persegi. Dinding ruangan dilapisi gipsum untuk memperindah nilai estetika. Selanjutnya di bagian belakang kiri terdapat dapur dengan luas 3 x 3 meter persegi. Di sebelah dapur terdapat taman kecil dengan luas 2 x 2 meter persegi. Selanjutnya kita menuju bagian kanan rumah, yaitu kamar tidur utama dengan luas 8,5 x 3 meter persegi yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam.
Kemudian kita menuju kamar mandi di bagian tengah kiri lantai 1 dengan luas 2 x 2 meter persegi. Di sebelah kamar mandi terdapat ruang kerja dengan luas 2 x 2 meter persegi. Kemudian kita menuju lantai 2 dengan menaiki tangga di sebelah ruang kerja. Sekarang kita berada di ruang bermain dan ruang keluarga yang berada di tengah lantai 2 dengan luas 5 x 7 meter persegi. Kemudian kita menuju kamar tidur anak perempuan dengan luas 4,5 x 3 meter persegi yang terletak di bagian kanan belakang. Kemudian di sebelahnya terdapat kamar tidur anak laki-laki dengan luas yang sama yaitu 4,5 x 3 meter persegi. Lalu di bagian tengah belakang terdapat ruang baca dan kamar mandi dengan luas masing-masing 2 x 2 meter persegi. Ruang keluarga dan bermain di lantai 2 dilengkapi dengan smart TV. Lalu kita menuju ke ruang cuci jemur dengan luas 5 x 2 meter persegi yang terletak di bagian kiri tengah lantai 2. Kemudian kita menuju ruang santai yang terletak di bagian depan kanan lantai 2 dengan luas 2,8 x 4 meter persegi. Ruang santai berhadapan langsung dengan balkon lantai 2 dengan luas 1,55 x 4 meter persegi. Ini merupakan tambak fasad depan. Ini merupakan tambak fasad kiri belakang. Selanjutnya yaitu tambak fasad kanan belakang. Sekian room tour desain rumah kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ibu tertarik mengenai pembuatan rumah oleh kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.